complicated when it hurts. Oke, halo sobat, ketemu lagi di channel Godionis. Dan sekarang ini sesuai dengan apa yang gue kemarin, dimana kita bakal ngerubah wearpack dari si Asep menjadi lebih kuning stabilo. Ini nggak terlalu stabil ya, pasti ini udah menyerupai beberapa warna yang selalu identik di MotoGP, itu Valentino Rossi. Tapi ini kan kita hanya pakai wearpack Alpine aja, dan di sini helm juga udah diganti, dimana sekarang ini udah upgrade, jadi si Asep nggak lagi pakai helm yang motif bawaan dari pabrik Scorpion. Tapi yang pasti di sini si Asep dia ngebikin sendiri livery motif helmnya untuk nantinya berlaga di MotoGP musim 2021 di seri Mugello Italian Grand Prix kali ini. Dan tentunya sih di sini harapannya dengan livery baru, dengan adanya livery baru dari wearpack si Asep, semoga aja kita nanti di Mugello bisa membuat KTM lebih semangat lagi, terutama di kecepatan. Soalnya di main track Mugello itu kita nggak tahu apakah KTM benar-benar bisa ngebut atau malah harus kalah sama Honda, dekatnya hingga Yamaha. Tapi yang pasti di sini untuk poin sementara ini di sini kita masih berada di posisi keempat dengan jarak 18 poin dari si Marc Marquez. Dan di depan kita ada Fabio Quartararo, ada juga Alex Rins, yang dimana kali ini si Rins menjadi pesaing terdekat dari Marc Marquez untuk dengan jarak hanya 6 poin saja menjelang seri Italia. Jadi kali ini sekaligus membuktikan bahwa kita bakal ngebuktiin gimana sih kecepatan KTM yang sebenarnya ketika udah di track lurus tepatnya di Mugello Italian Grand Prix kali ini. Oke, here we go. Hi motorcycle fans tuning in. Today's MotoGP race is being held in the hills of Tuscany. Dan sampailah kita di MotoGP Italia, tepatnya di menjelang sesi race MotoGP kali ini, dan sebentar masih di starting grid. Oh ya, di sini kita ternyata di kualifikasi, malu banget sih ini. Ya ampun, kita masa iya sih terlempar dari posisi top 10. Jadi benar-benar kita harus memulai dari posisi yang cukup belakang, dimana kita bakal start dari posisi ke-20. Dan itu adalah posisi yang, waduh, ini posisi yang paling parah banget di Mugello Italian Grand Prix. Tapi semoga sih dengan KTM ini yang biasanya kita bisa benar-benar sedesir, semuanya nanti di sesi race ini benar-benar kita bisa membawa si Asep ngebut banget ketika udah selepas start. Ya meskipun kita masih ada masalah ketika selepas start, dimana kita masih sering banget nyana wheelie, dan itu menjadi penghambat kita untuk saat kencang di akselerasi awal mula balapan. Lihat nih, ini suasana baru atau euforia di Mugello sepertinya benar-benar kerasa banget bagi kita, dimana juga di sini Asep udah menggunakan wearpack dengan motif baru dan juga lebih terang banget, lebih cerah, lebih semangat banget tentunya bagi asuh balapan di Mugello Grand Prix. Nah, kali ini medium hard menjadi opsi buat kita untuk balapan di Mugello. Iya, melandang res. Astaga, itu ngapain dah? Sempet-sempetnya ketika udah sementara warming up lap, mereka malah crash loh, malah ketabrak. Itu ngapain coba? Ini kalau ada di live mungkin di itu balapnya udah langsung diangkut dulu sementara waktu, dan mereka bakal start dari pit lane. Karena emang kalau misalkan motor kita rusak, itu kita nggak bisa untuk lanjut di sesi warming up lap dan harus mengganti motor, dan juga bakalan start langsung nanti di pit lane sembari menunggu pembalap yang di garis start itu sudah memasuki hitungan pertama. Oke, saatnya untuk race MotoGP Mugello, dan semoga kita bisa menang membawa Asep menjadi juara satu di sini. Oke, here we go. Oke, sama ini dia secara sekelas MotoGP untuk Italian Grand Prix 2021 and on the way. Ini dia KTM membawa Asep menjadi juara dunia. Mungkinkah mengejar Valentino Rossi dari sekarang? Kita overtaking Valentino Rossi bagus sekali menuju first. Sekarang kita overtaking KTM, dua KTM juga overtaking Aprilia. Akhirnya bagus sekali, Asep berhasil merangsak ke posisi 17 dan sekarang ke posisi ke belakang 16, 15, dan akhirnya kita overtaking Ducati dari sisi kiri. Masih bisa overtaking dari Vasco Bagnaia. Cukup kasar tadi nampaknya si Pecco Bagnaia overtaking Asep. Kita overtaking kembali Johan Zarco, dan akhirnya wih, rapat banget ini, trafficnya benar-benar rapat banget loh. Oke, dua KTM overtaking dari segini bagus sekali, akhirnya dari Paul Espargaro, dan kali ini ada overtaking dari KTM nampaknya si Brad Binder atau Miguel Oliveira bersaing di posisi ke-9. Kita overtaking kembali, akhirnya bagus sekali KTM bersama melampaui Paul Espargaro. Kita salah ambil jalur, sayang sekali. Nampaknya KTM Tech3 masih terlalu berambisi untuk segera merangsak ke posisi 5 besar. Nah, kali ini Paul Espargaro dan Fabio Quartararo serta Jack Miller ada overtaking dari Red Bull KTM Factory. Oke, kita lalu kembali dan kita overtaking. Akhirnya bagus sekali kita bertahan dari serangan Miguel Oliveira. Setelah kali ini Paul Espargaro masih berusaha masuk ke posisi dari Fabio Quartararo, dan mungkin KTM Tech3 bersama Asep
bisa tembus ke 6 besar setelah mengovertaking dua rival di depannya, yaitu Paul dan juga Fabio Quartararo. Kita overtaking Paul Espargaro dari sisi kanan, kita overtaking dan akhirnya kita masuk ke ini dan masih berjuang kembali berduel untuk overtaking, dan akhirnya ada sedikit sentuhan dengan Paul Espargaro, tapi sayangnya di sini Alex Marquez ada di belakang. Hati-hati. Oke, final chicane di final sektor, mampukah mengejar Paul Espargaro sendiri? Kita overtaking masih mengejar di track menuju tikungan terakhir, kita overtaking dari segi, dan akhirnya kita blocking pas langsung Paul Espargaro. Akhirnya Asep berhasil mengalahkan Honda Repsol, yaitu Paul Espargaro di tikungan ke-15 menuju main track Mugello Graphics atau Italian Graphics kali ini. Masih berusaha mengejar Fabio Quartararo, dan Paul Espargaro mengejar di belakang. Hati-hati, ini dia menuju lap kedua di penghujung top speed. Mampukah Asep bertahan dari serangan Honda Repsol? Akhirnya menuju entry corner di pertama kita berhasil mempertahankan posisi ke-7 dari serangan Paul Espargaro, di mana si Honda sangat kuat sekali ketika udah diakselerasi menjelang top speed. Kita hampir jadi overtaking, tapi kita masih beruntung karena tadi udah hampir di penghujung track lurus, jadi kita bisa langsung late braking, dan itu benar-benar bisa membuat gap yang sangat jauh, di mana kita memiliki kekuatan ketika udah di pengereman cuy. Ini dia Fabio Quartararo kita overtaking dan masih bisa nampaknya pesaing kita selanjutnya adalah Fabio Quartararo dari tim Yamaha pabrikan, sementara kita hanya berada di tim satelit yang masih belum bisa memiliki keuangan yang banyak supaya bisa mengembangkan motor dengan sangat cepat. Ini dia tikungan ke-7 masih mengejar Yamaha di high speed corner, dan di tikungan ke-8 mampukah Asep dan KTM Tech 3 mendekati Fabio Quartararo kembali serta overtaking Fabio Quartararo di sektor ketiga menanjak di sini. Ini dia, dan Alex Marquez berada di belakang kita dengan Honda LCR-nya. Nah, kali ini tepatnya di tikungan ke-10. Sebelumnya kita harus bisa mengalahkan Fabio Quartararo karena kita harus bisa langsung tembus di posisi ke-6 nantinya untuk mengejar Jack Miller di track lurus. Mungkinkah kita mengejar Fabio Quartararo di sini? Oke, kembali lagi Fabio Quartararo cukup senggolan tadi. Terus kerabat di sini, mampukah KTM mengejar Fabio Quartararo di final sektor, di final chicane di depan? Ini dia masih mengejar sektor overtaking dari sisi kiri, mengejar di final corner, dan saja kita overtaking Fabio Quartararo, kita overtaking, dan akhirnya di entry corner tikungan terakhir kita berhasil mengalahkan Fabio Quartararo. Nice move Asep. Akhirnya si Asep berhasil bertahan, tapi sayang si Fabio Quartararo udah bertahan. Dia masih mengejar berduel dengan Asep di sini. Oke, KTM Tech 3 berduel dengan Yamaha pabrikan. Mampukah kita mengovertaking Yamaha di track lurus? Akhirnya luar biasa, KTM Tech 3 berhasil melampaui Yamaha pabrikan di penghujung top speed, dan luar biasa, nggak disangka ternyata KTM Tech 3 bisa melampaui Yamaha ketika udah di track lurus, tepatnya di top speed Mugello Graphics. Oke, lap ketiga Jack Miller, Joan Mir. Kita bakal coba overtaking mereka berdua di lap ketiga hingga nanti final sektor. Masih mengejar Jack Miller, overtaking dengan Asep akhirnya di entry corner tikungan ke overtaking Jack Miller. Jack Miller masih bertahan, dia berdua lagi. Gila tuh Jack Miller, dia tadi sempat mau ngelawan kita, cuman kita lebih memiliki momentum yang bagus supaya bisa bertahan sekaligus ngeblocking langsung serangan balik dari Jack Miller cuy. Jadi kita masih beruntung, masih bisa untuk selamat tanpa harus ada kontak dengan Jack Miller tadi, meskipun agak hampir aja dari kita, tapi kita masih bisa untuk bertahan, dan kita beruntungnya masih bisa untuk mengejar lagi si Joan Mir setelah meninggalkan jauh Jack Miller yang ada di posisi ke-6. Kali ini Joan Mir menjadi target kita untuk lap ketiga hingga nanti di final sektor. Mampukah kita mendekati Suzuki di posisi keempat di sini? Hingga saat ini kita cukup benar-benar terkejut dengan kemampuan dari KTM, di mana tadi kita waktu di lap pertama kita sempat start dari posisi ke-20 dan kita tercecer, tapi kita beruntungnya masih bisa untuk merangsek step by step untuk merangsek ke posisi 10 sehingga sekarang di posisi ke-6, di mana kita sempat duel sama si Paul Espargaro, Alex Marquez, dan juga Fabio Quartararo, di mana kita sempat cukup kewalahan juga mengajar si Fabio Quartararo. Tadi kita sampai nabrak juga si Fabio Quartararo, dan beruntungnya kita nggak sampai ngebuat si Fabio itu crash di depan kita. Kita harus data lagi, kita nggak boleh terlalu gegabah tuh nanti mengambil posisi dari rival kita. Misalnya mengejar Joan Mir di main track Mugello di lap keempat di depan, dan mampukah kita membawa aset overtaking Suzuki dan Box mengejar kita overtaking dari sini, kita overtaking Joan Mir di entry corner, kita blocking langsung ke kiri, dan akhirnya luar biasa Surasep menjadi fast lap di lap ketiga tadi. Kali ini Joan Mir berhasil kita kalahkan untuk posisi keempat, sementara waktu di lap kali ini mampukah Asep mengejar Rins demi posisi ketiga untuk nantinya di penghujung lap keempat di final sektor? Mampukah KTM bertahan dengan kondisi ban dengan opsi ban medium hard di sini? Jadi kali ini Suzuki juga udah bisa kita overtake, di mana Suzuki juga nggak terlalu bisa menahan maju kita di top speed, dan sama kayak Yamaha, sama kayak Honda juga. Maksudnya di penghujung top speed di entry corner itu kita lebih kuat daripada pabrikan lainnya.
Mungkin ini karena masalah gaya balap doang atau mungkin memang karena masalah motor, tapi nggak tahu ya. Pasti ini yang gue rasa kayaknya emang dari gaya balap sendiri yang lebih enak kalau udah di entry corner, bisa lebih braking dengan pengereman yang sangat-sangat keras banget, sehingga tadi kita bisa ngeblocking sekaligus mengalahkan Joan Mir di entry corner tikungan pertama. Kabar bagus ini masih ada 3 lap lagi atau lap ke-5, 6 nantinya. Semoga aja kita bisa mendekati Rins, karena emang di sini kita udah pakai opsi medium hard yang berarti kita bakal awet banget cuy. Bakalan awet banding sama nanti di akhir balapan. Jadi kita bakal memiliki target yang bagus demi masuk ke podium 3 agar bisa masuk ke 3 besar bersama rival kita yaitu Marc Marquez dan mungkin si Franco Morbidelli. Oke, final sektor mampukah Asep berkati Rins di depan. Dan kali ini di final sektor, di final corner berusaha mengejar nantinya di track lurus, dan saatnya kita berjuang demi Indonesia bersama si Asep Yamon. Ini dia masih mengejar, mencoba mengejar dengan semaksimal mungkin meskipun gapnya masih menjauh. Tapi mungkinkah yang kali Morbidelli menjadi fast lap luar biasa? Yamaha SRT berduel di posisi pertama. Heartbreaking from Asep sudah memasuki lap ke-5 menuju lap ke-6, dan tinggal dikit lagi kita bisa mengalahkan Alex Rins di lap ke-5 nantinya hingga nanti di final sektor. Menabrak track. Astaga, si Asep ngapain? Dah Sep, kamu malah ketika mau ngambil tikungan kita terlalu lebar sehingga kita malah nginjek grass pasir sekaligus rumput yang ada di pinggir aspal. Itu benar-benar baik banget. Misalnya kita terlalu berambisi, kemungkinan sih kita bakal langsung kelihatan lagi, dan kita bakal langsung sliding dan bakal high side, dan kita bakal crash tadi di entry corner kedua. Itu benar-benar baik banget sih. Nggak Rins di sini. Mampukah Asep mengovertaking Rins di sektor 3 di high speed corner? Jadi dia masih mendekat di lap ke-5 di sektor yang ketiga. Saat lagi kita overtaking Rins di depannya di tikungan ke-8 menuju ke 9. Mampukah mengejar? Ini dia di high speed menanjak, dan mampukah di akselerasi kita mendekati Alex Rins di sini? Atau malah justru kita bakal tercecer di posisi keempat selamanya? Ini dia masih mendekati Rins, dan mendekati di sebelum akhirnya makin dapat dengan Rins dan overtaking Alex Rins di final sektor, tepatnya setelah tikungan ke-12 menuju final chicane atau final sektor di setelah tikungan di depan dia. Mendekati Rins di sini, mampu mendekati kita overtaking, masih belum bisa kembali rapat, dan kembali rapat dengan Rins, kembali rapat dengan Alex Rins. Ini dia di final sektor. Dikit lagi kita bisa overtaking si Rins di sini menuju final chicane, tepat di final sektor menuju tikungan terakhir setelah tikungan kali ini masih mengejar. Ini dia kesempatan Asep demi posisi ketiga, dan di entry kali overtaking si Rins, dan masih kita belum bisa. Hampir tadi menabrak si Rins gara-gara terlalu maksa atau berambisi mengoperasi di dalam, tapi kita malah justru hampir menabrak si Rins, dan untungnya kita malah bisa untuk menghindar dan cukup melebar. Ini dia main track Mugello menuju light ke-6 di fight overtaking si Rins, dari sekarang kita overtaking Suzuki di entry corner. Tinggal menaiki overtaking, akhirnya bagus sekali. Akhirnya Asep berhasil mengalahkan sementara Alex Rins demi posisi ketiga di sini di sektor pertama. Tinggal untuk kembali mengejar Rins, kemudian menjadi belakang. Hati-hati di tikungan kedua, hati-hati dari serangan si Rins dari kiri. Kita overtaking lagi dari sisi kiri ke kanan, kita overtaking, dan akhirnya bagus sekali di akselerasi. Kita overtaking si Rins dan Suzuki, dan akhirnya kita berhasil melampaui Suzuki pabrikan tempatnya untuk posisi ketiga lagi. Dan sekarang di entry corner tikungan keempat menuju kelima, mampukah KTM berkati dua rival depannya itu si Franco Morbidelli serta Marc Marquez demi posisi 2 besar, atau malah justru kita harus bertahan dan terus diserang sama si Rins yang ada di belakang. Kita nggak tahu siapa berjuang aja, kita tetap berjuang demi posisi dari sini. Oke, tadi diserangan si Rins di belakang. Jadi ini dia di high speed corner menanjak tempatnya, dan kalian overtaking dari Rins, overtaking kembali dari sini masih mengejar kembali. Akhirnya Jazz bagus sekali, kita berhasil mengalahkan Alex Rins di sini. Dan tinggal 2 sektor lagi demi Asep berada di posisi 3 besar untuk Mugello Italian Grand Prix Start dari posisi ke-20. Oke, ini dia bertahan dari serangan si Rins yang ada di belakang. Overtaking kembali dari akselerasi. Mampukah KTM mengajar Suzuki di entry corner tikungan di depan, dan akhirnya bagus sekali tikungan 12 tepatnya di final sektor. Kali ini series boleh bertahan. Mampukah KTM nanti bertahan di sini? Ini dia di final chicane menuju final sektor, final corner lagi sering mengejar. Nampaknya series cukup melebar tadi. Ada kontak dengan Jack Miller di belakang. Jack mengejar. Hanya di final sektor, final corner, pertarungan terakhir antara KTM melawan Ducati. Ini dia. Tinggal 1 sektor lagi, yaitu di track lurus Mugello. Mampukah KTM Tech 3 bertahan dari serangan gembura Ducati, yang dimana Ducati masih mengejar belakang. Semoga saja di garis finish si Asep masih bisa finish di tracknya. Kita berhasil finish ketiga, kita berhasil mengalahkan Ducati untuk posisi kali ini luar biasa. Akhirnya meskipun Ducati kencang, tapi kita bisa mengalahkan Ducati di sini di Mugello Italian Grand Prix. Ya, meskipun Ducati bisa sangat kencang banget dan KTM masih kalah jauh, tapi kita masih bisa beruntung
kita beruntung masih bisa bertahan dari serangan Ducati hingga Suzuki. Dan akhirnya setelah keuletan kita untuk bertahan terus bersemangat mengejar posisi 3, kita berhasil meraih 3 besar dan melengkapi Franco Morbidelli, Marc Marquez yang ada di podium. Jadi setelah kita menjalani sesi kali ini, ternyata udah kebukti bahwa KTM Deck sebenarnya kecepatannya nggak terlalu kenceng, tapi masih bisa untuk mengimbangi Honda meskipun kesusahan, dan juga masih bisa untuk mengalahkan Yamaha serta Suzuki. Tapi kalau Ducati kayaknya masih belum bisa, masih butuh berpuluh-puluh tahun untuk KTM mendekati Ducati, atau mungkin mengalahkan Ducati ketika udah di penghujung top speed di Mugello Italian Grand Prix. Tapi meski susah, kita bakal coba lagi untuk nanti mengembangin motor KTM demi si Asep supaya bisa mengalahkan Ducati ketika udah di track rules, yang mana Ducati emang paling klop banget dan paling identik banget dengan kecepatan ketika udah di top speednya. Di kesempatan kali ini kita berhasil merangsek untuk posisi ketiga dengan menggeser si Hoyo Quartararo, dan juga kita mendekati. Kayaknya kalau dekat sih kayaknya enggak, soalnya gap kita sama si Marc Marquez tuh 27 poin versi si Rins. Kali ini gapnya masih ada 20 poin, yang berarti ini si Marc Marquez kayaknya dia bakal benar-benar mendominasi banget untuk balapan di musim kali ini, dan sepertinya kita bakal kesusahan, tapi kita nggak bakal biarin itu dari, karena kita bakal membawa si Asep harus bisa untuk menjadi juara dunia di musim 2021. Jadi semoga si Asep bisa merealisasikan keinginannya demi Indonesia. Jadi oke semua, kalau gitu kita sengaja mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi tepatnya nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton, dan oke, bye, ciao. While he was hoping for a win today, third place is still a good result when you're up against riders of this caliber. Picking up again live from the track, where the top 3 riders have just arrived on the podium for the award ceremony. Each Grand Prix makes its own story, but these guys will definitely be ones to keep an eye on in races to come.